Pernah kebayang nggak sih, gimana caranya ribuan orang bisa ngobrol di frekuensi radio yang sama, tapi tetap tertib? Nggak ada tuh yang namanya tabrakan suara atau kekacauan. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan menyelami prosedur NET 1098 dari RAPI alias Radio Antar Penduduk Indonesia. Siap-siap ya, kita akan bedah aturannya satu persatu, langkah demi langkah. Jadi, pertanyaannya, di tengah lautan frekuensi yang kayaknya bebas banget ini, gimana sebuah komunitas bisa menjaga ketertiban? Jawabannya, ternyata sederhana tapi super kuat, yaitu sebuah prosedur yang disiplin. Dan itulah yang akan jadi fokus kita kali ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya NET 1098 itu? Gampangnya gini, ini tuh semacam pertemuan atau rapat terjadwal tapi di udara. Bayangin aja kayak conference call atau rapat online tapi mediumnya pakai radio. Ada satu stasiun pengendali yang bertindak sebagai ya semacam moderatornya gitu, yang tugasnya memastikan semuanya berjalan sesuai aturan main. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar ngobrol-ngobrol santai, tapi sebuah kegiatan yang sangat-sangat terorganisir. Nah, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari persiapan sebelum siaran, terus gimana cara membuka frekuensi, masuk ke urutan panggilan resminya, lalu ke sesi check-in, dan terakhir, cara menutup siaran dengan benar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, persiapan. Kunci sukses sebuah siaran itu ternyata bukan pas tombol on-nya dipencet loh, tapi jauh sebelumnya, tepatnya 30 menit sebelum on air. Fase ini krusial banget buat memastikan semuanya nanti berjalan mulus tanpa ada drama teknis. Dan inilah dia persiapan-persiapan pentingnya. Kelihatannya simpel banget kan, cuma cek peralatan, siapin headset biar fokus, siapin log sheet buat nyatet-nyatet, dan bahkan siapin minuman juga. Ini nunjukin kalau kenyamanan dan kesiapan si operator itu nomor satu. Dari semua persiapan tadi, ada satu nih yang paling krusial, log sheet. Anggap aja ini kayak buku absennya si stasiun pengendali. Setiap anggota yang nanti melakukan check-in, namanya bakal dicatat di sini secara berurutan. Serius, tanpa lembar ini, menjaga ketertiban di udara itu, ya mustahil. Oke, persiapan beres. Sekarang tindakan pertama di udara adalah mengamankan frekuensi. Tujuannya apa? Simple, untuk permisi ke pengguna lain. Ngasih tahu kalau jalur ini mau dipakai untuk kegiatan resmi. Biar nanti nggak ada yang nyelonong masuk atau interupsi. Prosedurnya itu spesifik banget. Si pengendali bakal nanya, persis kayak yang tertulis di sini. Apakah frekuensi ini sedang dipergunakan? Dan ini diulang sampai 3 kali dengan jeda beberapa detik. Ini tuh etiket standar di dunia radio. Cara yang paling sopan buat nanya, permisi, jalurnya kosong nggak? Terus, gimana kalau ternyata frekuensinya lagi ada yang pakai? Nah, ini dia kerennya. Pengendali nggak akan main serobot gitu aja. Mereka bakal dengan sopan meminta stasiun lain untuk 1050, yang artinya ya mohon standby atau menunggu sebentar. Ini bukti banget kalau etika komunikasi itu dijunjung tinggi. Sip, frekuensi sudah aman. Sekarang kita masuk ke jantung acaranya. NET 1098 resmi dimulai. Dan dimulainya ini nggak sembarangan, ada urutan yang super baku. Inilah tulang punggung dari semua kegiatannya. Nah, alur acaranya bisa kita lihat di sini, runtut banget. Mulai dari pembukaan, lanjut menyanyikan lagu kebangsaan, terus pembacaan kode etik. Habis itu ada sesi panggilan khusus buat yang prioritas, baru deh panggilan umum buat semua anggota. Terakhir, ditutup dengan prosedur penutupan. Di bagian pembukaan, stasiun pengendali bakal memperkenalkan diri lengkap. Mereka akan sebutin call sign atau tanda panggilannya, terus nama operatornya siapa, lokasinya di mana, dan tentu frekuensi yang dipakai. Semua ini penting, biar transparan. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum semua anggota boleh ikutan, ada yang namanya panggilan khusus. Anggap aja ini kayak jalur VIP gitu. Yang dipanggil duluan itu para pengurus RAPI. Dan yang paling penting, stasiun manapun yang punya berita darurat atau emergensi. Jadi informasi-informasi krusial nggak perlu ikutan antri. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu sama anggota, sesi check-in. Disinilah saatnya semua anggota bisa berpartisipasi dan ya istilahnya absen atau mencatatkan kehadiran mereka di udara. Yang menarik, sesi check-in ini ada hierarkinya loh, nggak asal panggil. Prioritas pertama itu buat stasiun yang bergerak, misalnya yang lagi di mobil, atau yang pakai radio jinjing alias portable. Baru setelah mereka semua, giliran stasiun 1085 atau base station yang ada di rumah. Logis juga kan? Soalnya stasiun yang bergerak itu mungkin daya baterainya terbatas atau waktunya juga mepet. Dan inilah mantranya.
Kalimat yang diucapkan pengendali buat ngajak anggota check-in. Anggota diminta buat nyebutin 3 hal penting. 1028 itu kode buat call sign atau tanda panggilan, terus nama operatornya, dan 1020 itu kode buat lokasi. Keren ya, semuanya pakai kode, sistematis banget. Setiap ada anggota yang check-in, pengendali langsung sigap nyatat di logsheet tadi. Dan ini bukan cuma sekedar dicatat terus ditinggal loh. Setelah beberapa stasiun masuk, pengendali bakal manggil ulang mereka satu persatu sesuai nomor urut buat konfirmasi. Proses ini penting banget buat mastiin nggak ada yang kelewat dan semua suara benar-benar didengar. Oke, setelah semua sesi selesai, kita masuk ke bagian akhir. Sama kayak pembukaannya, prosedur penutupannya juga sangat terstruktur. Nggak ada yang buru-buru. Yuk kita lihat gimana sebuah NET diakhiri dengan resmi dan rapi. Sebelum acaranya benar-benar ditutup, pengendali biasanya ngasih beberapa kali kesempatan terakhir. Ini buat manggil anggota yang mungkin baru gabung di tengah-tengah acara, atau yang tadi telat, jadi mereka tetap bisa ikutan check-in. Wah, ini sentuhan yang inklusif banget ya. Nah, bagian penting dari penutupan itu adalah rekap. Pengendali bakal ngumumin berapa total stasiun yang berhasil check-in malam itu. Angka ini misalnya 75 stasiun, jadi semacam rapor atau indikator suksesnya acara dan seberapa tinggi partisipasi anggota. Dan sebagai penutup, acara ditutup dengan pekik slogan resmi rapi. Ini bukan cuma kalimat biasa loh, ini tuh kayak DNA-nya organisasi. Rukun di udara, akrab di darat, iman di hati. Bravo, rapi! Filosofinya dalam banget, menjaga kerukunan saat di frekuensi, membangun keakraban pas ketemuan di darat, dan semuanya dilandasi oleh keimanan. Rangkaian penutupan ini kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih dari pengendali, permohonan maaf kalau ada kekurangan selama acara, dan yang paling penting, pengumuman resmi kalau frekuensi dikembalikan lagi dan bebas digunakan untuk komunikasi umum. Nah, setelah kita lihat bareng-bareng semua prosedur yang detail ini, mungkin muncul satu pertanyaan di kepala kita. Di zaman yang serba digital dan instan kayak sekarang, apa sih gunanya komunikasi yang terstruktur kayak gini? Apa perannya buat sebuah komunitas modern? Mungkin justru di tengah kekacauan informasi sekarang, disiplin dan etiket kayak ginilah yang semakin kita butuhin. Gimana menurut kalian? Sampai ketemu di bahasan menarik lainnya.